Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. Pertama-tama yang kami hormati pembicara kita pada sore kali ini, Kak Gabriel, dan yang kami cintai teman-teman semua, tulab wa talibat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore kali ini kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang mana nikmat itu tidak dirasakan oleh kawan-kawan kita yang sekarang sedang berada di Gaza, Palestina. Yaitu nikmat keamanan, nikmat ketenangan, dan juga nikmat bisa hidup dalam kondisi yang tentram. Kita doakan semoga nikmat yang kita dapatkan kali ini dapat kita maksimalkan dengan sebaik mungkin, dan juga kita doakan semoga musibah yang menimpa saudara kita yang berada di Palestina sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga yaumil kiamah. Oke, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang saya Rafif Kamal mewakili ITAF, kita akan bersama-sama memandu acara teman-teman semua dalam membahas kampus MBZUH. Yang mana teman-teman semua, memang kita sengaja mengadakan acara ini. Sebenarnya acara ini diadakan karena memang kita dari pihak ITAF sendiri ingin mengobrol secara lebih jauh dengan Kak Gabriel berkaitan dengan MBZUH. Namun kita nilai jika pembicaraan ini hanya dilaksanakan 2 orang saja, tentu manfaat yang dirasakan tidak banyak tersebar. Jadi kita berinisiatif bagaimana kalau obrolan ini kita jadikan sebuah acara, dan alhamdulillah untuk sore kali ini sudah ada kurang lebih 78 peserta yang bergabung bersama kita semua. Dan sebenarnya saya lihat di grup Ikhwan dan Akhwat itu kalau di total sebenarnya peserta sudah melebihi dari 120-an lebih gitu ya, untuk total peserta yang ada di grup Ikhwan maupun Akhwat. Namun yang hadir pada sore kali ini baru ada 78 peserta. Karena Allah Subhanahu wa taala, sebelum mulai mungkin kita sedikit flashback ya. Ketika beberapa hari lalu, atau tepatnya sebulan yang lalu, dibuka pendaftaran MBZUH, yang mana kami sendiri tidak tahu ternyata ada kampus seperti itu di Uni Emirat Arab. Karena memang dari alumni ITAF sendiri yang kampus Timur Tengah itu biasanya kampus ke Al-Sinja University saja. Nah, untuk MBZUH kita baru pertama kali mendengarnya, dan kemarin sudah dibuka pendaftarannya secara singkat, dan itu menjadi pusat perhatian kali itu oleh teman-teman semua. Insya Allah pada kesempatan sore kali ini mari kita bahas apa sih kampus MBZUH, apa saja jurusan yang ada, bagaimana dengan beasiswanya, berapa kali sih pendaftaran dibuka untuk masuk. Memang teman-teman yang Masya Allah, kita menemukan ada model kampus Citeng yang ketika membuka pendaftaran itu sekian kali per tahun.
kampus mungkin kita sebut LIPIA ya. LIPIA itu biasa membuka pendaftaran setahun 2 kali. Atau ada kampus yang membuka pendaftaran tiap 2 tahun atau tiap 3 tahun, tiap 4 tahun. Ini kita tidak tahu apakah MBZUH membuka pendaftarannya rutin tiap tahun atau tiap 3 tahun atau tiap 4 tahun atau memang tidak diterapkan kapan pendaftarannya. Nah, memang kita bisa melihat contohnya ada beberapa kampus di Arab Saudi yang mana mereka itu ketika memilih peserta atau ketika memilih mahasiswa dari luar Saudi, mereka itu menerapkan kuotanya. Contoh, tahun ini kita hanya pilih orang Filipina, tahun depan kita pilih orang Kamboja, tahun depan kita pilih Thailand, tahun depan Indonesia, terus seperti itu. Dan untuk kembali ke data Indonesia lagi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Di sini kita saling diskusi dengan Kak Gabriel, dan sebelum kita lanjutkan, kita ingin mendengar dari teman-teman semua, bukan mendengar, melihat dari teman-teman semua. Iya, masih betul teman-teman. Oh, putus-putus ya, maaf teman-teman ya. Jika putus-putus, oh sudah. Oke. Ya, teman-teman. Nah, di sini saya lanjut dulu ya. Nah, sekarang sebelum kita lanjut, kita ingin kepada teman-teman semua untuk menuliskan asal daerah dan asal sekolahnya di mana saja. Nanti kita bacakan. Oke. Coba setelah teman-teman tulis di kolom chat, teman-teman dari asalnya di mana saja, daerahnya mana, dan asal sekolahnya dari. Ya, kita lihat. Ya, Pekanbaru hadir. Oke, silakan tuliskan asal daerah atau asal sekolah dari mana. Mungkin agar kita bisa tahu ada satu dengan lainnya. Ya, SMAN 1 Teluk Jambe Karawang, Masya Allah ya. Jadi di sini ada dari Pekanbaru, ada di Karawang, ada juga dari Medan, STDI hadir, Lampung, Sekolah Islam, Quran dan Sains Nurul Aini Jakarta Selatan, Ar-Rayah Sukabumi, Masya Allah ya. Mahat Al-Ansor Ambon, Purworejo, Masya Allah ini Purworejo ke Ambon ya. Mahat Imam Bukhari Surakarta, Masya Allah. Skipi Mafirat Bogor, Maulatul Ulum, Depok UI, Iba Makassar, Masjid Al-Hawaliyah, Riau, di Surabaya, Pekanbaru, SMPN 7 Bandung, Lampung, Masya Allah ini Darul Faizin Bogor, Darul Falah MK Sulawesi. Wah, ini macam-macam ya. Ada Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, Papua belum ada Papua. Libya, Medan, Kalimantan, Masya Allah, sebulan hadir. Sulawesi Tengah, Masya Allah, tabarakallah. NTT, nah ini ya, dan Nusa Tenggara Timur ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, Masya Allah, teman-teman semua di sini ternyata kita berkumpul dari berbagai macam daerah yang berada di Indonesia. Mungkin Anda ini ya, tutup kamera dulu karena memang dikhawatirkan koneksinya menjadi lebih lambat. Oke, Imam Syafi'i Jember. Baik, teman-teman semua rahmati Allah, mungkin kita cukupkan ya untuk nama-nama sekolahnya dan asalnya. Nah, di sini kita sekarang ingin menyapa Kak Gabriel terlebih dahulu. Ya, coba Kak Gabriel. Assalamualaikum Kak Gabriel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Raffi. Tabarakallah. Ya, nih Kak Gabriel sedang berada di kapal bajak laut ya Kak Gabriel ya. Oh ya, Masya Allah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, ini saya izin ya on off cam karena memang berpengaruh dengan koneksi internet. Insya Allah pada kesempatan sore kali ini Kak Gabriel akan tipis-tipis sharing ya. Jadi akan cerita saja Kak Gabriel, santai saja. Mungkin sekitar 30 menit atau lebih dikit gak apa-apa. Lalu kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab bagi teman-teman semua yang pastinya kepo gitu kan dengan kampus yang Kak Gabriel saat ini tinggali.
Karena memang kita pernah membuka acara saat itu kita membahas tentang Qatar, beasiswa di Qatar bagaimana. Dan kita temukan memang ternyata Qatar itu bukanlah negeri yang tanda kutip ramah beasiswa gitu. Katanya memang di sana sangat sedikit beasiswanya. Oh, jadi kita paham dan juga kita bisa tahu ternyata Qatar itu beasiswanya tidak sebanyak Saudi ataupun di negara Timur Tengah lainnya. Nah, dan untuk MBZUH bagaimana nanti kita akan bahas langsung oleh Ketua PPI ya Kak ya, bukan PPMI. Ketua PPI Uni Emirat Arab yaitu Kak Gabriel. Sebelumnya Kak Gabriel posisi sekarang di mana Kak sekarang? Sekarang posisi di Abu Dhabi di asrama, Mas. Oh, Abu Dhabi. Nanti kalau F1 GP Abu Dhabi di situ ya Kak ya? Iya. Oh, Tapi ya. nggak nonton sih. Sama Sharjah berapa kilo Kak dari Abu Dhabi ke Sharjah tuh? Sama apa? Sama Sharjah dari Abu Dhabi berapa menit ya kalau naik kendaraan biasa? Satu mungkin bisa 3 jam kali. Oh lumayan ya, lumayan 3 jam. Lumayan ini dari Jakarta ke Bandung sudah lewat Bandung gitu ya, sudah sampai Cikampek mungkin. Kalau apa 3 jam. Oke, baik. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini sudah hadir di tengah kita semua, Kak Gabriel, beliau merupakan mahasiswa dari MBZUH dan sekarang beliau menjabat sebagai ketua umum di PPI Qatar. Nah, untuk sekarang saya akan sengaja ya mematikan chatnya PPI untuk UAE, Mas. apa? PPI UAE. Oh ya maaf, PPI UAE. Saya bagusnya UEA apa UAE Kak? UEA aja deh, karena Aja. kita bilangnya UEA. Tadi bilangnya Qatar soalnya, maaf. Oh iya, maaf. Karena memang ini ya, suka ketukar. Baik. Jadi PPI Uni Emirat Arab. Dan sekarang kita izin ya untuk mematikan chat teman-teman semua dan mematikan percakapan teman-teman semua. Ini mic saya matikan atau nyalakan saja Kak? Mic untuk peserta. Sebaiknya bagaimana Kak? Masnya nanya saya? Iya. Oh, ya nggak apa-apa dinyalain aja, tapi sebisa mungkin mungkin raise hand dulu kalau ada pertanyaan kali. Oke, baik. Ya. Ya, terima kasih banyak Kak Gabriel atas waktunya dan sekarang kita berikan waktu dan kesempatan kepada Kak Gabriel untuk cerita dan juga berbagi kepada kita semua. Dan ini alhamdulillah sudah hadir sekarang 107 peserta ya, sudah lebih dari 100 peserta yang hadir di tengah-tengah kita semua. Baik, kepada Kak Gabriel kami persilahkan Kak. Oke, makasih Mas atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran kan ya suara saya jelas? Jelas Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama makasih banyak buat pihak Institut Tafakuh ya. Sama makasih juga buat Mas Rafif atas kesempatannya bisa sharing sama teman-teman di sini. Mungkin langsung aja share screen. Ya, silakan. Kelihatan kan ya teman-teman? Ya Kak, jelas Kak. Oke, bedah kampus Muhammad bin Zayed University for Humanities. Nah, yang pertama-tama kenalan dulu kali ya. Nama saya Gabriel Firmansyah Haris. Ini mungkin kalau ada yang mau nanya-nanya di Instagram @jibril. Umur saya 24 tahun. Asal dari Serang, Banten. Mungkin kalau ada yang pernah dengar Rumah Dunia di Serang, Banten, nah saya di situ. Sekarang lagi semester 7 jurusan Bahasa Arab dan Linguistik. Tahun terakhir ya. Asal SMP di Serang itu SMP Peradaban Serang, tapi pindah ke Khalid bin Walid High School di Al Ain Abu Dhabi. Sekarang udah 11 tahun di Uni Emirat Arab. Nah, mungkin teman-teman pada nanya, kok bisa 11 tahun di Uni Emirat Arab? Ya Kak, betul Kak. Nah, jadi mungkin cerita sebentar kali ya. Jadi waktu aku umurnya 13 tahun, itu ada beasiswa juga. Cuma beasiswanya itu udah ditutup dari 2013. Jadi mungkin ini satu-satunya beasiswa yang SMP SMA kali ya, waktu itu ada. Jadi itu programnya Presiden Uni Emirat Arab yang pertama, Syekh Zayed.
Itu SMP SMA tuh. Jadi waktu saya umur 13 tahun, saya berangkat buat beasiswa itu sendiri. Waktu itu kelas 2 SMP, terus ngulang 3 tahun ke kelas 5 SD. Di situ sama 13 anak lainnya gitulah dari Indonesia. Terus lanjut interview dari SMA itu ke, dulu namanya Muhammad Al-Khamis, bukan Muhammad bin Zaid University. Nah, terus saya waktu itu ngambil jurusannya usul fikih, cuma diganti sama kampus. Nah, ini foto di kanan nih sama teman-teman yang satu angkatan. Nah, kenapa berani berangkat waktu itu? Ini waktu itu waktu pertama kali berangkat sama teman-teman yang lain. Waktu itu saya paling muda kedua apa ya? Yang lain ada yang ada yang kelahiran 97, ada yang kelahiran 98. Cuma saya waktu itu yang paling muda, kelahiran 99. Nah, kenapa berani? Mungkin karena ngerasa tertantang kali ya. Jadi kayak apa ya, mungkin memulai petualangan baru di negara yang nggak pernah saya kunjungin, akhirnya berangkat. Nah, jadi saya SMP sama SMA di sana di Khalid bin Walid High School itu sama teman-teman campur juga. Jadi sekolahnya itu bukan sekolah khusus gitu, tapi sekolah apa ya, sekolah negeri gitu. Jadi ada banyak anak-anak Arab lainnya. Ini yang kiri saya sama Ustadz ya bilangnya kalau di SMP SMA itu. Jadi di sana tuh 3 semester per tahun, kayak 4 bulan. Terus ya udah pelajarannya pelajaran umum gitu, pelajaran SMP SMA. Jadi kenapa bisa ngulang 3 tahun ke kelas 5 SD, karena harus belajar bahasa Arab dulu waktu itu, kayak kelas kelas persiapan ya namanya. Nah, itu tentang SMP SMA. Habis itu alhamdulillah waktu kelas 12 itu jadi SMA-nya tuh kerjasama bareng kampus ini namanya Muhammad Al-Khamis ya. Al-Khamis kan kalau di Romawi itu 5 tuh kayak V gitu, makanya MVU, Muhammad Al-Khamis University. Jadi itu tuh cabang dari Universitas Muhammad Al-Khamis di Maroko kalau nggak salah. Kalau nggak salah nama pemimpinnya tuh Muhammad Al-Khamis juga, jadi dia punya university. Nah, cabangnya di sini di Abu Dhabi. Cuma waktu tahun pertama saya di situ, itu diubah sistemnya, diambil alih mungkin ya oleh presidennya Uni Emirat Arab sekarang, Muhammad bin Zayed. Waktu itu dulu belum jadi presiden. Nah, jadi dengan sistemnya yang baru tuh makanya sekarang mulai ngambil-ngambil mahasiswa dari luar negeri, dari negara-negara kayak Indonesia dan lain-lain. Yang kiri waktu apa ya? Waktu tes kalau nggak salah tuh masih zaman-zaman corona. Makanya pakai masker sama pakai sarung tangan. Jadi ini benar-benar kalau nggak salah yang kiri ini tahun 2020, yang kanan tuh 2021, 2022 kali. Benar-benar diganti namanya. Cuma ini tempat yang sama. Nah, tentang kampus yang sekarang ini, Muhammad bin Zayed University, itu salah satu universitas di Abu Dhabi yang menawarkan berbagai program akademik di bidang humaniora, ilmu sosial, dan filsafat. Jadi kampus ini tuh ngangkat budaya Islam dan Arab yang sejalan dengan nilai-nilai seperti hak asasi manusia, harmoni, dan moderasi. Terus ada S1, S3-nya tuh studi Islam dan bahasa dan sastra Arab. Kampusnya ada 2, ada di Abu Dhabi dan Ajman. Cuma ada lagi MBZ UAI, mungkin banyak banget teman-teman yang nanya bedanya apa. Jadi ini tuh 2 hal yang berbeda ya, kayak pengurusnya beda, cuma namanya aja yang sama. Kalau MBZ UAI itu fokusnya ke ini ya, bidang humaniora, ilmu sosial, dan filsafat. Kalau MBZ UAI itu fokusnya ke artificial intelligence atau apa bahasa Indonesianya artificial intelligence. Pokoknya AI lah ya. Nah, ada lagi satu kampusnya di Ajman, cabangnya gitu. Nah, ini tuh kampus pertama di dunia yang menawarkan jurusan toleransi dan coexistence gitu kayak. Karena kan UAE itu mungkin kurang dari 20% itu pendatang, sementara sisanya lokal. Kurang dari 20% lokal, sisanya pendatang. Jadi kayak 80% pendatang. Otomatis mereka mau nggak mau
kalau mau negaranya maju harus toleransi kan sama negara lain. Ini di kanannya bahkan toleransi itu jadi program pemerintahannya mereka gitu. 2019 itu mereka punya Year of Tolerance, jadi benar-benar mengangkat toleransi. Nah, sekarang masuk ke beasiswanya. Jadi banyak banget yang nanya, beasiswanya apa. Jadi kalau masuk sini itu dapat tiket pesawat setahun sekali dari mungkin awal Juli sampai akhir Agustus karena itu udah musim panas ya. Biaya kuliah gratis. Terus ada asrama juga sekamar 2 orang, nanti dijelasin. Habis itu ada uang saku. Yang cuma uang sakunya ini nggak usah di-spill kali ya. Insya Allah cukup pokoknya. Ada laptop juga dari kampus. Nah, yang nggak include itu uang makan dan kebutuhan pribadi. Tapi itu semua insya Allah ke cover dari uang saku. Jurusannya ada 3. Yang pertama di Fakultas Islam itu ada fikih dan fatwa, mungkin yang berhubungan dengan fikih ya. Dan kayak hukum-hukum gitu kan, kayak yang haram, yang halal, yang mubah dan lain-lain. Terus ada khitab dini. Mungkin itu tuh kayak, ini karena saya jurusannya bahasa ya, jadi kurang tahu tentang jurusan yang Islam ini secara mendalam. Cuma kayaknya khitab dini tuh fokusnya gimana kita jadi seseorang yang khotib gitu kan, yang menyampaikan mungkin dakwah-dakwah agama gitu. Terus ada Quran hadis, itu tuh mungkin lebih fokus ke tafsir-tafsir. Nah, kalau yang saya ini masuknya ke Fakultas Bahasa yang linguistik. Jadi ada sastra, ada linguistik. Kalau sastra tuh lebih fokus ke apa ya? Puisi dan mungkin ya sastra secara umum. Kalau linguistik tuh lebih ke ya secara linguistik, secara bahasanya itu gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke puisi dan lain-lain dan novel-novel kayak gitu. Terus satu lagi, toleransi dan koeksistensi ini jarang banget anak beasiswa yang ngambil, mungkin karena difokusinnya ke murid-murid lokal ya. Nah, ini kampusnya yang di kanan. Terus ini kampusnya yang di kiri atas ini kadang suka ada acara kayak misalnya Hari Bendera atau acara apa gitu. Yang di bawah ini kelasnya. Jadi kelasnya itu campur ya, cewek cowok. Bahkan sama murid lokal gitu. Dan mereka juga santai aja. Karena kan ini kampusnya bukan kayak kampus Islam yang pesantren banget ya, tapi lebih ke ya secara general gitu. Jadi ya dicampur antara cewek cowok, cuma tetap harus ada batasnya gitu, kayak secara apa ya, common sense-nya aja lah, apa sih yang masuk akalnya gitu, kayak yang nggak boleh melewati batas. Ini yang mana ya, yang tengah ini yang ada dosen-dosen tuh waktu itu acara apa gitu kayak seminar gitu. Terus ini ruang tengah kampusnya, jadi kampusnya tuh kayak kotak gitu, tengahnya ada hijau-hijau gini. Yang kanan ini koridornya, terus yang bawah ini perpustakaannya. Ngomong-ngomong soal sekelas sama cewek ya, jadi karena jurusan bahasa Arab itu dikit peminatnya, saya tuh di kelas muridnya mungkin yang satu angkatan cuma 7 orang, 2 cowok, sisanya cewek. Nah, ya udah di kelas tuh kita kayak mungkin karena jurusannya Arab bahasa gitu ya, bukan agama. Jadi ceweknya tuh santai-santai gitu. Kadang kalau duduk juga misalnya ini kan duduk 1 baris, 2 baris, 3 baris. Nah, kadang saya duduk di tengah, mereka duduk di baris 1 sama di belakang kayak gitu. Jadi nggak terlalu ini ya, apa sih, memisahkan diri gitu ceweknya. Kadang ngobrol, kadang minta tugas dan lain-lain. Nah, ini asramanya. Asrama itu karena MBZUH itu belum ada asrama ya, belum punya asrama sendiri, jadi kita join bareng sama Abu Dhabi University. Tuh ada yang nanya, Cinlok nggak bang? Enggak sih, lebih ke tahu diri aja sih. Nah, kita asramanya join bareng Abu Dhabi University, kecuali S2 sama S3 ya. Kalau S2 sama S3 tuh baru banget minggu lalu apa ya,
dikasih asrama sendiri yang lebih dekat sama kampus. Karena mungkin karena mereka udah tua-tua ya. Bentar. Mungkin karena mereka udah umurnya lebih tua, jadi butuh privasi dan nggak harus dicampur sama yang S1 gitu. Asramanya ini 30 menit dari kampus. Jadi misalnya kelas pertama itu kan mulainya jam 8. Jadi jam 7.15 itu udah harus di bis gitu. Muridnya dari macam-macam negara karena campur juga kan sama Abu Dhabi University. Jadi semua negara ada kali mungkin. Kemarin kita baru kedatangan, jadi di kampus MBZUH baru dapat murid dari Filipina apa ya, ada 20-an gitu. Jadi makin ramai lagi asramanya. Terus nggak terlalu ketat asramanya itu. Jadi pengawas itu cuma ada satu nih yang botak ini yang depan. Ini pengawasnya kita. Cuma ya udah dia tuh karena dia menghormati kita sebagai mahasiswa gitu. Yang penting kita tahu aturan jadi nggak terlalu di apa ya, kalau waktu SMP SMA tuh kan saya asramanya tuh bener-bener dipantau gitu, kayak diatur-atur banyak banget peraturannya. Nah kalau di sini lebih ngerasain kebebasan. Terus satu kamar 2 orang di sini. Fasilitasnya ada dapur, kalau yang mau masak ya, ada wifi, ada gym, ada biliar, ada mesin cuci, ada lift, ada lapangan, ada kalau di kamar tuh ada kulkas, ada microwave setiap kamar ya. Kalau kompor itu mungkin satu lantai ada 2 dapur gitu. Terus ini mungkin slide terakhir ya. Jadi alhamdulillah banget buat segala yang terjadi di hidup saya gitu. Dan mungkin kelihatannya enak, tapi sebenarnya nggak seenak itu gitu. Karena kita kan punya tanggung jawab sebagai pelajar ya. Kayak harus belajar dan nggak sedikit yang terlena juga gitu. Kadang ada yang mungkin karena ngerasain enaknya hidup di sini atau dapat uang saku yang lumayan gitu. Jadi rada goyah akhirnya tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Banyak juga yang nggak kuat dengan kuliah di sini gitu, misalnya apa ya, mungkin capek apa gimana atau muak, akhirnya nyerah. Terus tantangannya juga nggak sedikit ya di sini tuh, terutama kan jauh dari keluarga, terus dengan segala apa ya perbedaan-perbedaannya gitu, budayanya Indonesia dan Uni Emirat Arab. Terus ini mungkin nasihat buat teman-teman ya, kalau mau ke sini gitu, perbaiki lagi niatnya. Jangan karena oh keren bang ada ininya, ada dapat uang, dapat fasilitas dan lain-lain, jadinya malah berangkat ke sini biar bisa pamer aja, bisa foto di Burj Khalifa di Dubai dan lain-lain. Jangan kayak gitu ya. Terus minta doa juga ke keluarga karena doa keluarga itu kuncinya sih. Terus udah sih itu aja yang bisa saya sampaikan gitu sharingnya ya. Mungkin teman-teman kalau mau bertanya atau Mas Rafiq kalau mau nanya boleh. Oke. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Gabriel atas presentasinya. Singkat, padat, jelas, tepat ya. Jadi memang kita tadi sudah memahami ya itu. Jadi di sana itu fasilitasnya seperti apa, walaupun makan itu ditanggung sendiri, tapi insya Allah sudah tercover dengan ini ya, dari uang saku dan juga bagaimana tentang jurusan. Jadi memang di sini saya lihat sangat cocok dengan teman-teman alumni pesantren atau alumni madrasah yang karena kita lihat pesantren ini itu bukan pesantren, kampus ini itu identik dengan jurusan keagamaan ya dan juga bahasa Arab. Oke, teman-teman semua. Nah, di sini kita akan buka sesi tanya jawab. Teman-teman bisa tanya jawab dengan 2 cara. Pertama, tulis chat atau dengan raise hand. Kami persilakan. Oke, mungkin raise hand kita cobakan dulu ya, 3 orang dulu. Setelah itu nanti kita akan
membahas pertanyaan dari kolom chat. Mungkin kita persilakan kepada Kak siapa duluan ya? Endaru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam. videonya dibuka atau nggak perlu? Bebas Kak, Buka, bebas. biar bisa lihat siapa yang nanyanya. Oi, kok di disable? Udah, anak langsung aja. Eh, mau bertanya kalau yang dokumen yang diperlukan itu kalau Anda tuh ditranslate-nya sebelumnya ke bahasa Inggris itu atau harus ke bahasa Arab sama apa? Kebutuhan dokumennya apakah banyak kayak ke Universitas Saudi gitu sampai semuanya harus diterjemahin atau bagaimana? Mungkin segitu pertanyaan saya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Endaru. Ini bagaimana Kak, kita jawab apa kita Jawab aja kali ya. apa ya? Silakan Kak. Takut saya lupa pertanyaannya. Kalau soal berkas itu ya, setiap ini pasti beda-beda sih. Kayak apa istilahnya, setiap gelombang gitu. Bukan gelombang sih, karena kita cuma ada satu gelombang. Cuma karena waktu itu saya SMA-nya di sini, jadi persyaratan berkasnya pasti yang diminta beda. Dan yang sekarang ini kan kampus emang mintanya dari Indonesia. Terus kan dari awal itu udah disampaikan gitu. Ya udah berkasnya belum harus diterjemahin, cuma yang pasti itu pas udah keterima biasanya minta diterjemahin kayak gitu. Jadi mungkin di awal nggak harus, cuma pas udah keterima ntar biasanya tuh ada proses kayak terjemah berkas dan lain-lain kayak gitu. Oke, jelas ya teman-teman semua ya. Jadi untuk berkas, untuk pendaftaran awal belum diminta terjemah, tapi ketika diterima itu baru diterjemahkan. Mungkin lesen 3 orang dulu. Yang kedua Kak Raihan, silakan. Cek Kak Raihan, Izzatur Rahman. Sudah open mic ya, tapi suaranya belum terdengar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hayakumullah, Ahi Gabriel. Semoga sehat selalu di UAE. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan pertanyaan pada sesi meeting kali ini. Sepengalaman Kak Gabriel yang di UAE sudah menempuh kehidupan sudah sampai 11 tahun. Mungkin tadi dipaparkan bahwasanya hidup di negara yang lain itu memang tantangannya itu cukup berat gitu. Nah, mungkin dari pengalaman hidup Kak Gabriel sendiri, apakah tantangan yang terberat yang yang dirasakan ketika pertama menginjak kaki di sana, terus tantangan ketika menginjakan kaki di kampus. Mungkin begitu dari saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kak Gabriel. Ini mungkin kedepannya kita banyak di sesi tanya jawab Kak. Boleh. Waktunya ada banyak kan ya? Banyak ya Kak. Oke, nggak apa-apa. Seru lah ngobrol-ngobrol. Tantangan waktu pertama kali ke UAE dan waktu pertama kali di kampus ya. Kalau pertama kali ke UAE sih, seingat saya sih tantangannya kalau di makanan tuh nggak terlalu gitu, karena saya bisa makan apa aja gitu ya. Kalau mungkin yang paling beratnya ya jauh dari keluarga sih, karena waktu itu kan umur masih 13 tahun ya. Jadi bayangin aja. Awalnya juga mama saya tuh nggak setuju karena bayangin aja masih kecil, masih segini gitu. Itu ya susahnya di situ sih, jauh dari keluarga. Cuma seiring waktu berjalan tuh mungkin karena dapat uang saku juga ya waktu itu, jadi
lumayan lupa gitu kalau kangen keluarga. Terus tantangan terbesar tuh tentu saja bahasa. Waktu itu sama sekali nggak bisa bahasa Arab waktu ngulang ke kelas 5 SD itu. Dan eh, nggak sedikit gitu teman-teman yang waktu kelas 5 SD itu ngulang lagi kayak nggak naik kelas itu karena kelas persiapan bahasanya itu bener-bener berdasarkan penilaian gurunya gitu, bukan berdasarkan nilai ujian atau apa. Jadi si gurunya yang nentuin ini anak boleh naik ke kelas 6 gitu buat lanjut keluar dari kelas bahasa dan melanjutin ini. Jadi mungkin bahasa kali ya. Dulu aku waktu di kelas tuh biasanya ditanya guru yang kelas 5 SD tuh, aku minta temen di depan aku buat nerjemahin gitu, nanya apa dia kayak gitu. Jadi bahasa sih. Kalau di kampus itu tantangannya apa ya? Waktu itu tuh 1 tahun pertama kalau nggak salah zaman-zaman corona. Jadi tantangannya tuh pas udah selesai corona, itu semester berapa gitu lupa. Jadi yang tadinya biasa cuma apa sih online kayak gitu, nggak harus on cam, tiba-tiba ngomong di depan dosen tuh kayak mungkin ngefek juga ya lockdown itu kayak em, skill buat komunikasinya mungkin tantangannya di situ gitu. Kejawab ya. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Gabriel. Dan sekarang kita akan menjawab pertanyaan raise hand yang ketiga sebelum kita beralih ke chat dari Kak Amir Aziz Muhammad. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Kak Gabriel, aku ada beberapa pertanyaan mungkin bisa mewakili teman-teman juga ya. Yang pertama, setelah selesai interview, apakah ada info lebih lanjut dari kampus? Kemudian yang kedua, kalau boleh tahu kira-kira jaraknya berapa ya? Sekitar 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan? Terus yang ketiga, apakah nanti di sana akan mendapatkan calling visa atau bagaimana? Syukron, jazakallah khair. Oke, iya, silakan Kak. Oke, yang pertama tentang interview itu mungkin buat temen-temen yang masuk grup WhatsApp ya, kayak pasti udah familiar gitu sama keputusan kampus gitu. Kadang bahkan interviewnya aja kan dibagi jadi day 5 hari apa 4 hari gitu. Dan itu sampai sekarang ada yang dari hari pertama atau hari kedua juga belum selesai interview gitu. Dan mungkin karena banyak banget kan yang diwawancara 190 orang. Terus awalnya juga kampus kan waktu mintanya itu sebenarnya 50 orang doang buat di interview. Karena ya 190 kan banyak ya, cuma mungkin mereka hatinya tergerak jadi 190. Jadi untuk informasi-informasi itu saya tuh kurang tahu gitu. Kadang ada yang nanya, Mas, ini gimana yang belum interview? Nah itu juga saya kan bingung. Sementara yang ngontak kampusnya langsung itu ada satu lagi kan adminnya itu teman saya juga. Jadi apa tadi pertanyaannya untuk interviewnya ya? Apa sih tadi Mas pertanyaannya? Iya, untuk interview setelah interview apakah ada info lebih lanjut? Terus kira-kira Oh, jaraknya berapa lama gitu? sama yang visa tadi ya. Iya, Kalau untuk setelah interview ya buat yang udah interview itu pasti ya harus nunggu pengumuman lagi sih. Cuma dari yang awal-awal didengar itu kan mereka mintanya buat masuk di semester depan gitu, semester yang akan datang gitu ya, itu Januari. Jadi insya Allah cepat sih, nggak lama. Cuma kalau mereka ntar ngubah keputusan ya kan nggak tahu gitu. Siapa tahu masuknya jadi September. Yang jelas keputusannya ada di kampus. Terus kalau calling visa, kalau menurut pengalaman aku ya waktu berangkat ke sini tuh ya udah dikasih kayak apa sih kayak kertas gitu visa gitu. Nanti untuk visa yang bukan permanen yang visa residennya diurusnya pas udah di sini gitu. Gitu. Jawab ya. Oke, sudah mau oke ya Kak?
Baik, terima kasih. Oke, sekarang kita langsung beralih ke chat ya. Oke, di chat banyak sekali pertanyaan, Masya Allah. Ini mana nih ujungnya nih? Tidak berujung nggak? Oke, dari pertanyaannya dari mana nih ya? Maaf saya naik dulu ke atas. Oke, Dari Hafiz dari Pedro. Hafiz Pedro ya. Iya. Apa saya aja yang bacain? Oke, silakan Kak. Biar Mungkin nggak capek. ini ya bahasanya Kak siapa namanya? Kak Gabriel mungkin bisa memilih pertanyaannya yang ingin jawab, silakan Kak. Oke. Pertanyaan dari Hafiz Pedro. Bang, penerimaan lebih diutamakan melihat hafalan Al-Quran atau kemampuan bahasa Arab? Kalau dilihat-lihat dari yang interview kemarin ya, dari kabar-kabarnya, jadi apa ya, sesuai yang interviewnya aja, yaitu kemarin dengar-dengar rektornya langsung yang interview. Nah, terus dilihat-lihat tuh kadang moodnya tuh naik turun gitu. Kadang ada yang ditanya secara detail gitu. Kayak misalnya banyak gitu, ada yang ditanya hafalannya berapa, terus disuruh baca teks. Nah, cuma kadang kalau moodnya lagi down, itu diajak ngobrol doang. Bahkan ada yang cuma ditanya biodata doang. Jadi mungkin dia nilainya dari kita ngomongnya juga lancar apa enggak. Cuma balik lagi ke persyaratan, yaitu hafalan Al-Quran diprioritasin dan kemampuan bahasa Arab juga. Bang, bisa ceritain nggak pengalaman abang waktu mukobalah dulu? Oke, waktu itu mukobalahnya online juga karena lagi corona apa ya? Kalau nggak salah lagi corona. Waktu itu ditanyanya lumayan detail tuh, karena kan cuma 20 orang doang yang dari SMA itu. Semuanya ditanya detail, ditanya perkenalan diri pakai bahasa Arab, terus ditanya mungkin baca teks bahasa Arab, terus ditanya artinya gitu, salah satu kata, terus disuruh ditanya hafalannya berapa, terus disuruh ditanya mau masuk jurusan apa gitu ya, kenapa mau kuliah di sini, ditanya lagi pakai bahasa Inggris sama dites kayak baca teks bahasa Inggris. Nah udah kayak gitu. Cuma waktu itu aku ngerasanya, waktu itu tuh dikasih tahunya 2 minggu sebelum interview. Nah itu bener-bener aku persiapin itu, kayak semua dihafalin dari nasab Rasul, terus mungkin nama-nama syekh di UAE meskipun akhirnya nggak keluar ya, terus kayak ngafalin beberapa hadis dan meskipun nggak ditanya, cuma ya gitu sih kalau diinget-inget. Kayak gitu waktu itu mukobalahnya. Kak, kira-kira tahun depan buka di bulan apa? Kalau itu nggak tahu, karena yang ini aja kan informasinya orang dalam ya, cuma semoga dibuka buat umum. Kak, seperti apa bentuknya ujian tulis masuk ke sana? Apa seperti ujian-ujian masuk LIPIA? Kalau itu kurang tahu, karena waktu itu saya nggak ada ujian tulis. Kak, di jurusan kakak kok bisa cuma 7 orang seangkatan sih kakak? Karena lebih banyak peminat yang belajar agama kali ya. Bahkan anak-anak beasiswa sini yang dari Indonesia juga ngambilnya agama, cuma saya doang yang ngambil bahasa. Pengumuman kelulusan nggak tahu, tunggu dari kampus. Dari Mus'ab ada yang nanya, Kak ada akhwatnya nggak? Ada, cuma yang Indonesia belum ada. Berapa batas usia pendaftaran? Mereka mintanya umurnya 20-an, 25 gitu ujungnya batasnya. Ada yang nanya lagi, berapa mahasiswa Indonesia yang ada di MBZ? Sekarang ada 15. Kemarin lulus 1, sekarang angkatan saya semester 7 ada 5 orang, adik kelas ada 1 orang, S2 ada 3 orang, S3 ada 2 orang. Tuh berapa tuh? Farel nanya, apakah di Abu Dhabi ada tempat-tempat pembelajaran talaki keagamaan bersama para masyayikh? Kayaknya ada ya, cuma bukan dari kampus kali. Dulu waktu saya SMP SMA, itu saya kayak ikut markas tahfiz gitu, jadi ada masjid dia ngadain markas tahfiz gitu, ya udah setiap sore ke sana. Jadi dari kampusnya sih nggak ada sih. Afwan Kak, apakah pelajaran di sana termasuk mudah atau pertengahan atau susah? Susah. Susah banget. Dan gimana ulangan di sana, apakah soalnya lumayan susah? Apakah ada matkul tentang keislaman di Fakultas Bahasa? Jawabannya ada, karena waktu itu jadi gimana ya, kalau kita buka di websitenya nih, bentar,
sekalian aja ngasih. BZUH. Oh ini. Sabar ya teman-teman. Pengen ngejawab pertanyaan apakah ada matkul keislaman di jurusan bahasa Arab. Jadi ini matkul yang harus saya ambil. Nah, yang di ini itu kelihatan kan ya? Share screen-nya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Jelas. Mas? Kelas Oke. Nih bisa dilihat ini itu yang wajib diambil. Cuma bisa jadi nggak ada hubungannya sama jurusannya. Kayak semua jurusan tuh harus ngambil ini gitu. Kayak yang jurusan fikih, jurusan Quran, jurusan yang lain-lain juga harus ngambil semua yang di ini yang saya tandain. Nahwu sorof, bahasa Inggris, madkhalil ulumil insaniyah, sampai ke data analisis, artificial intelligence. Nah, jadi saya juga harus ngambil kayak sirah nabawiyah, terus mana lagi ya yang Islam-Islam ya, falsafah Islamiyah. Terus dulu karena jurusan saya agama, jadi sempat ngambil juga tuh beberapa kayak fikih, usul fikih dan lain-lain. Nah, oke, mari kita lanjut. Spill IG Bang Gap. Tadi kan udah. Kak, kira-kira pengumumannya kapan ya? Itu nggak tahu. Ini berasa live Instagram. Afwan Kak, kalau sehari-hari di kelas pakai bahasa Inggris dan Arab atau Arab saja? Tadi belum dibahas ya. Jadi di sini tuh di kelas pakai bahasa Arab full. Kecuali matkulnya yang bahasa Inggris ya. Jadi mungkin kalau sama teman-teman bahasa Arabnya tuh yang amiyah gitu loh. Jadi yang terbiasa dengan Arab Fushah harus adaptasi lagi dengan bahasa Arab amiyah. Terutama amiyahnya sini ya. Apa Khalij? Apa Khalij tuh? Teluk Arab apa gimana gitu. Untuk akhwat harus ada muhrimnya atau enggak? Enggak harus. Di jurusannya Kak Gabriel belajarnya nahwu sorof gitu ya Kak? Iya, cuma udah lewat. Jadi ada 5 kalau nggak salah nahwu sorofnya. Nahwu sorof 1, 2, 3, 4, 5. Apakah dari lulusan kampus ini sudah ada keterima kerja di Indonesia? Kalau orang Indonesia kan baru ada 1 yang lulus. Jadi mungkin sedikit ya. Kak, kalau sudah menikah apakah masih bisa? Bisa, cuma istrinya nggak boleh dibawa kecuali mau bayar sendiri dan ngurus visanya sendiri. Di sana boleh sambil kerja nggak? Jawabannya nggak boleh. Karena visanya kan visa pelajar ya. Terus kita kan dibayar buat belajar. Jadi bayangin nanti kita misalnya saya nafkahin istri gitu. Terus istrinya nanya, boleh sambil pacaran nggak? Kan nggak boleh ya. Kak, untuk mukorornya di sana pakai apa? Maksudnya apa tuh ya? Mukoror, maksudnya buku-bukunya. Kalau buku-bukunya sih tiap matkul ditentuin ya, bukan ditentuin, dikasih rekomendasi gitu. Cuma bebas sih. Oh, banyak banget. Untuk pendaftaran tahun depan nggak tahu. Kak, di zaman kakak berapa orang yang diterima? Waktu itu 23, yang diterima 5 orang doang. Iya, yang Indonesia. Ada nggak Kak batas umur untuk S1, S2, S3? S1 ada 25, mungkin yang S2, S3 lebih di atas lagi umurnya. Tapi kenapa saya bacain semua ya pertanyaannya? Minta materi Kak, persyaratan dan tahun pendaftaran itu nggak ada. Maksudnya grup WA yang mana ya? Itu grup WA yang udah dipilih, yang udah yang lolos interview itu kan ada grup WA-nya maksudnya itu. Oke, kita baca dari bawah aja. Beli buku sendiri Kak? Enggak, bukunya tuh PDF gitu loh. Kebanyakan PDF. Dan pengajarnya menggunakan bahasa Arab Amiyah atau Fusha. Bahasa pengajarnya itu kadang Amiyah, kadang Fusha. Jadi kadang misalnya masuk kelas tuh nih dosen, dia tuh suka ngobrol gitu sama temen-temennya, sama murid-murid. Itu pakai Amiyah. Cuma pas udah mulai ngajar Fusha. Tips lolos, ikutin persyaratan aja ya, nada Fatia. Nih Abdul Rosid nanya, yang jurusan fikih dicampur akhwat juga nggak Bang? Iya dicampur juga, sama. Nggak ada tuh kayak di satu jurusan yang khusus cowok, khusus cewek, nggak ada. Afwan Kak, akidah di sana apa? Kalau akidah, nggak tahu ya, kalau mazhab pakai Maliki.
Coba Mas Rafif pilihin deh. Bingung banget. Nah, ini memang banyak sekali Kak ya. Maksudnya ini sampai jam 5 mungkin nggak tahu nih ada yang ini. Oke, mungkin sih kita akan ini ya, akan Atau pilih. on mic juga nggak apa-apa sih. Saya Iya, lebih ya. prefer on mic. Oke, mungkin sekarang karena ini terlalu banyak ya yang lewat. Jadi kita sekarang berpindah pertanyaannya ke yang raise hand saja. Ini yang raise hand ada Kak Dina. Cek Kak Dina, ingin bertanya? Ya, Kak. Ya. Eh, Boleh Kak Dina, silakan. Oke, Kak Dina. Kalau tidak, Kak Arifin Ilham silakan. Kak, halo. Oh ya, ya, ya. Silakan ya Kak Dina ya. Ya, kira-kira pengumumannya tuh lebih dari 3 bulan atau tidak ya? Kalau tepatnya nggak tahu ya. Cuma sesuai informasi yang tadi saya bilang dari kampus mintanya buat semester depan gitu. Yaitu Januari kan. Siapa tahu pengumumannya tuh sebelum itu, semoga ya. Cuma informasi lebih lanjut ntar pasti diumumin sih. Cuma sejauh ini itu doang yang saya tahu. Tapi memang Kak ini ya, saya sedikit komentar ya. Dari ITA sendiri kan kita berpengalaman ini ya, memperhatikan sistem penerimaan di berbagai kampus di Timur Tengah. Jadi memang kita melihat ada kecenderungan kampus-kampus think tank itu ketika menerima mahasiswa mereka kecenderungan tidak memberitahukan deadline kapan informasi makbulin itu diberitahu. Jadi memang ada kesan ini ya, kita kesan tanda kutip sedikit digantung atau tidak jelas karena memang saya lihat memang pola ini sedikit ini ya umum di berbagai macam kampus di think tank. Jadi memang jika kalau Gabriel tidak tahu pun kita sangat paham gitu karena memang kita sering berkoordinasi dengan mahasiswa di Saudi atau di Mesir atau lainnya. Jadi memang hal seperti ini itu apa ya bahasanya memang tidak bisa dipastikan gitu Kak. Kecuali nanti jika Kak Gabriel mendapatkan info resmi Kak ya. Jadi sampai sekarang karena belum ada info resmi, jadi memang Kak Gabriel belum bisa memastikan tanggal pastinya seperti apa. Oke. Ya, terima kasih Kak Dina. Mungkin sekarang Kak Arifin silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi Kak Gabriel, saya izin bertanya. Ini kan Kak Gabriel masuk ke universitas tergolong umur yang muda ya Kak. Nah, untuk adaptasi bahasanya Kak, ini kan dari negara asing Kak. Itu bagaimana ya? Kan usia masih muda dan masih terbiasa dengan bahasa Indonesia. Begitu beradaptasi dengan bahasa Arab kan guru-guru dan masyayikhnya otomatis dengan bahasa Arab Kak. Itu bagaimana ya Kak? Dan berapa lama temponya untuk beradaptasi dengan bahasa Arab? Dan kalau bisa tipsnya Kak, biar bisa mudah. Oke, kalau buat yang kampus ini kan dimintanya tuh yang emang yang udah bahasa Arabnya at least bagus gitu. Jadi menurut saya mereka minta kayak gitu bagus karena jadi pas udah nyampe sini tuh tinggal adaptasi logat aja kali ya atau amiyahnya gitu atau cara mereka komunikasi itu kan beda banget sama cara orang Indonesia mungkin terutama orang pesantren ngomong Arab gitu. Jadi pas udah ke sini tuh enaknya kayak gitu ya idealnya. Udah bagus, udah jago. Sampai sini tinggal adaptasi aja mungkin diubah-ubah. Cuma kalau saya pengalamannya kan dari umur 12 itu. Itu juga sebenarnya sekolahnya tuh kayak mana ya? 50% bahasa Arab, 50% bahasa Inggris. Jadi bentar-bentar. Lobet yang dicesan dulu. Sebentar ya. Oke, mohon maaf.
Kalau saya karena ada kelas bahasa, jadi adaptasinya itu yang saya notice tuh banyakin ngobrol sih ke orang Arab ya, karena banyak juga teman-teman yang kan sekolahnya itu 8 tahun ya sampai lulus SMA tuh. Dari kelas 5 sampai kelas 12. Banyak banget teman-teman yang bahasa Arabnya kurang karena mereka kayak nutup diri, bukan nutup diri ya, apa ya, lebih prefer ngobrolnya ke sesama temen di negaranya kayak gitu, nggak mau ngobrol sama teman-teman yang lokal atau yang emang ngomongnya Arab gitu. Bahkan sampai sekarang aja saya temenan sama orang lokal tuh selalu ada aja gitu hal-hal baru yang bisa dipelajarin. Dan jadi mungkin tipsnya itu sih, ngobrol sama orang lokal gitu. Oke, Allah tabarakallah ya. Tadi jawaban dari Kak Gabriel. Ini Kak saya jadi penasaran. Jadi memang untuk pendaftaran kali ini memang hanya menerima yang sudah bisa bahasa Arab Kak ya. Jadi yang belum bisa bahasa Arab harus mempersiapkan diri sebelum pendaftaran seperti itu Kak ya. Oke. Nah sekarang ya yang ketiga Kak Zaki Mubarok silakan. Adil, Adil. Cek, cek. Kedengeran nggak suaranya? Iya kedengeran. Oke. Ini aku mau nanya nih Kak, boleh ya Kak ya? Ini kan tadi Kak bilang di jurusan Kakak tuh cuman 7 orang. Nah, itu tuh emang kampusnya itu kecil atau emang nggak rekrut banyak orang? Maksudnya kayak ya kalau di sini kan di Indonesia tuh rata-rata sekampus tuh sejurusan tuh ada 3 kelas lah. Satu kelas ada 30 sampai 20. Terus kok di sana cuman 7 orang doang terus angkatan itu gimana nanti kayak ya boleh diceritain lah gitu Kak. Gitu aja sih. Oke, makasih. Emang rada-rada ini sih, bahkan 7 orang itu kan satu angkatan ya, nggak semuanya itu ngambil matkul yang sama kan. Dulu saya bukan pernah sih, beberapa kali, karena cowoknya cuma 2, jadi saya sama nih orang nih janjian gitu kan, oke kita semester ini ngambil matkul ini, matkul ini, matkul ini. Dan waktu itu kita ngambil matkul namanya Adab Imaroti, yaitu kayak sastra sini gitu. Jadi kan kalau jurusan bahasa tuh harus ngambil 5 matkul sastra sastra sebelum Islam, waktu Sadrul Islam atau pas zaman-zaman Islam, terus zaman Umayyah Abbasi, zaman Andalusi, sama sastra UAE. Nah, pas sastra UAE ini ternyata teman-teman lainnya tuh yang cewek tuh udah ngambil semester sebelumnya, dan ada yang belum ngambil juga, rencananya ngambil semester depan. Jadi 2 orang doang waktu itu. Terus yang ngajarnya dekan fakultas gitu. Terus teman saya ini suka absen. Bayangin, jadi sendiri gitu 4 mata di kelas. Nah, kenapa bisa 7 orang doang? Itu satu angkatan ya, bukan satu jurusan tuh emang 7 orang doang. Tapi mungkin angkatan selanjutnya ada yang ngambil-ngambil juga kan. Cuma ya karena mereka yang masuk situ lebih minat ngambil agama atau jurusan yang toleransi itu, karena kan mungkin lebih sejalan dengan program pemerintah gitu. Oh gitu. Tapi itu untuk yang pendaftaran tahun ini emang dikhususkan buat orang-orang Indonesia aja atau selain Indonesia juga ada sih Kak gitu tuh? Kalau yang saya share itu, yang di bagian itu, yang 190 orang interview itu Indonesia aja. Cuma banyak juga yang baru datang, jadi kayaknya mereka emang ngebuka ke beberapa negara gitu, kayak Filipina, ada lagi kemarin dari Ethiopia, negara-negara Afrika gitu, lumayan kayak gitu. Jadi nggak cuma Indonesia. Thank you Kak. Oke. Jazakumullah khair. Terima kasih. Banyak Kak Zaki Mubarok. Sekarang kita lanjut ke Kak Raffi Aditya Setiawan. Ini Kak Gabriel, kalau kita mungkin kan estimasi mungkin paling maksimal itu 90 menit ya, sampai 17.15. Bagaimana Kak Gabriel? Ini paling maksimal atau dipercepat kita selesaikannya? Atau Nggak bagaimana Kak apa-apa, Gabriel? saya santai ya kebetulan. Oke, baik. Ya, silakan Kak Raffi Aditya Setiawan. Ya Kak, Afwan, apa saya ingin bertanya seputar materi tes yang ada di kuliah Kakak sekarang. Itu apakah ada materi bakunya
Maksudnya kisi-kisinya, jadi kita tahu nanti persiapan apa atau memang pertanyaan syekhnya random. Nggak bisa ditebak seperti itu. Terima kasih. Oke, maksudnya pertanyaan buat interview ya? Apa pertanyaan buat kalau ujian UTS atau UAS? Ya, kalau mau masuk ke sana, interviewnya, Oh, mukobalah. interview. Ya. Interviewnya sih ya udah dikasih tahu kan ya, udah di-spill gitu. Ya yang ditanya mungkin perkenalan diri dan lain-lain. Cuma selama kita bisa, jadi meskipun nggak tahu jawabannya, jangan bilang la arif gitu. Tapi kalau bisa kayak nyari celah gitu. Jadi kan yang dilihat ini anak mau belajar di sini, dia bisa nggak ngobrol, bisa nggak komunikasi. Jadi kayak gitu. Kalau waktu itu saya karena tahu nih saingannya teman-teman yang lebih pinter, terus saya sampai nyusun kayak gimana caranya biar ini nama saya ini lebih mencolok di mata teman-teman. Akhirnya ya saya nyelipin gitu kayak pas lagi perkenalan diri itu saya sampai bilang kayak mungkin muji-muji universitasnya gitu, kayak waktu saya mendengar apa dapat kabar kalau ada beasiswa di sini seakan-akan saya menemukan mutiara di gurun Sahara kayak gitu lah. Cuma ya mungkin diterima gara-gara itu ya, nggak tahu juga. Tapi kita nggak bisa nebak apa yang bakal ditanya, cuma kalau dilihat-lihat dari polanya ya nggak jauh-jauh dari itu. Jadi nggak bakal ditanya tentang materi-materi kuliah yang udah ya apa yang udah pro gitu. Enggak sih. Gitu. Iya, Kak. Syukron. Terima kasih. Dan mungkin sedikit tambahan Kak ya. Tadi saya mendengar dan itu soal interviewnya tergantung mood dosennya gitu kan. Kalau dosen moodnya sedang bagus itu bisa pertanyaan sedang detail. Tapi kalau mood dosennya kurang bagus ya bisa hanya sekedar ngobrol santai. Jadi memang Iya. banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi kayaknya bukan berarti kalau apa cuma ditanya ngobrol-ngobrol doang itu bagus juga. Siapa tahu bisa jadi hal buruk buat kita kan. Kita nggak tahu ya. Jadi mungkin lebih ke apa ya, mempersiapkan diri. Jadi apapun pertanyaan yang dikasih kita bisa ngasih yang terbaik. Masya Allah. Baik, sekarang kita lanjut ke Kak Arifin sudah ya? Ke Kak Sarah Lutfia Ahmad. Silakan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Maaf, kamu nanya kalau misalkan di sana tuh langsung masuk ke universitasnya atau ada ma'had lugahnya dulu ya? Oke, siap. Oke. Ya, Mas Kak Sarah. Itu aja pertanyaannya. Iya, itu Ya. aja. Oke. Jadi kan kampusnya mintanya tuh yang udah jago bahasa Arab, makanya biar nggak usah diadain yang namanya markas lugah atau kelas bahasa kayak gitu. Mungkin alasannya itu. Oh, iya. Karena emang di sini emang nggak ada yang kayak gitu. Jadi langsung masuk gitu. Ada beberapa orang yang mungkin bahasa Arabnya kurang bagus gitu. Nah, mereka tuh pas masuk sini lumayan kesulitan. Jadi makanya mereka mintanya yang udah ini. Udah bisa bahasa. Terus hafalannya wajib berapa juz ya? Hafalannya itu kan mereka mintanya semakin banyak semakin bagus ya. Cuma kayaknya 5 juz aja udah lumayan. Kasih Kak, syukur. Ya, makasih banyak Kak Sarah. Kemudian Kak Feby Amelia, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Kak, mau tanya, semisalnya nih nanti lulus di sana, apakah ada syarat tertentu gitu buat mempertahankan beasiswa atau misalnya kayak IPK-nya tuh harus segini gitu Kak? Udah itu aja. Syarat pertahanan beasiswa. Jadi di sini kan nilai itu IPK-nya tuh pakai apa sih dari 100 gitu loh. Buat nentuin aduh jadi kespil gitu ya. Jadi uang saku juga berdasarkan nilai. Cuma nggak usah di-spill ya berapa ininya. Cuma
Jadi misalnya dari 80 sampai 85 dapat segini, dari 85 sampai berapa? 85 sampai 90 dapat segini, dari 90 sampai 95 dapat segini. Nah, yang paling gede itu 95 sampai 100. Nah, kalau di bawah 80 itu harusnya nggak dapat uang saku gitu. Nah, cuma kalau di bawah 70 itu udah di udah apa ya? Udah bahaya banget gitu. Kayaknya mungkin beasiswanya dicabut kali kalau di bawah 70 atau kalau di bawah 60 kali ya. Cuma alhamdulillah belum pernah sih saya. Kayak gitu. Jadi harus di bawah di atas 80 lah kalau mau ini, yaitu mungkin IPK-nya 3 kali ya. Gitu. Kira-kira susah nggak Kak buat nyapai target aman gitu di jurusannya Kakak, Fakultas Bahasa Arab dan Linguistik? Sebenarnya kalau mau usaha sih gampang sih. Cuma karena kan di awal tuh udah dikasih tahu sama dosennya kayak semester ini misalnya 35% UAS, 25% UTS, 15% presentasi. Terus sisanya mungkin ini apa namanya? Apa sih? Partisipasi kayak gitu. Jadi tinggal ikutin aja permainannya mereka gitu ya. Jadi yang penting jangan gak fokus gitu lah. Tetap fokus ke kuliah. Insya Allah aman sih. Karena mahasiswa Indonesia pinter-pinter sih di sini karena ya mereka ininya bagus gitu belajar. Gitu. Iya Kak, syukron jazakallah khair. Ya, sama-sama. Oke. Kak Gabriel, saya penasaran. Pernah ada kasus tidak mahasiswa dari negara mana itu di drop out karena nilai tidak sampai minimal itu? Dipulangkan. Sampai di drop out sih belum sih. Cuma kalau yang nggak dapat uang saku tuh ada aja gitu kan. Siap, makasih banyak Kak. Karena memang kita pernah mendengar ya, contoh di Saudi, itu saya mendengar setiap semesternya tuh ada sekian mahasiswa yang dipulangkan dari kampus karena tidak mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan kampus dengan cara kehadiran segala macam, atau karena menjadi pembimbing umroh ilegal itu bisa kena atau bisa dipulangkan. Ada berapa info satu dua. Berarti kalau situ tidak ada ini kayak apa info tentang itu. Enggak sih Oke, karena sekarang kita lanjutkan. Ya. iya. Kita udah enak gitu di sini kan kuliah dibayar ngapain nyari masalah gitu kan. Oh ya, Masya Allah. Gitu. Selanjutnya Kak Kevin FS, silakan Kak Kevin. Bismillah. Suara saya dengar? Jelas Kak, jelas. Oke. Ini kalau di sana itu, kalau di Saudi kan ada libur musim panas ya. Tapi kalau di Uni Emirat Arab itu ada liburan khususnya nggak? Kayak misalnya liburan musim panas. Kalau dalam semester kan misalnya kan ada 2 minggu atau 3 minggu. Kalau di sana ada nggak liburan musim panas atau liburan apa gitu? Udah itu aja Iya pertanyaannya. itu aja. Libur ya. Libur bisa dibilang libur di sini tuh lumayan banyak ya. Karena dalam seminggu aja kuliah itu libur Jumat, Sabtu, Minggu. Itu kaliin aja sama 52. Masih 52 minggu ya. Nggak tahu lah pokoknya dikaliin aja sama ini. Kalau libur musim panas atau libur semester itu yang paling banyak itu yang pertengahan tahun kan. Sebenarnya Juni itu udah selesai semesternya itu. Cuma kalau mau ngambil semester pendek itu dari awal Juni sampai akhir Juni itu bisa. Cuma kalau enggak berarti liburnya lebih panjang kan. Jadi dari awal Juni sampai akhir Agustus itu libur tuh bayangin. Atau ya dari Juli sampai Agustus ya biasanya pulang ke Indonesia tuh tanggal segitu. Terus Desember pertengahan sampai awal Januari juga libur musim dingin atau libur semester juga sih. Terus biasanya ada lagi libur-libur nasional kayak gitu. Itu ada juga. Cuma ya udah sih itu sih liburannya. Lumayan banyak. Jadi kuliah tuh sebenarnya nggak terlalu capek karena rata-rata tuh ngambil matkulnya
cuma 4 atau 5 setiap ini. Bayangin setiap semester. Gitu. Berarti kalau buat liburan semesternya itu dari Juni sampai Agustus ya, berarti sekitar 2 bulan ya? Iya, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan. Kalau ngambil semester pendek ya Juli, Agustus. Tapi saya belum pernah sih ngambil semester pendek karena maunya libur gitu. Gitu guys. Ya, Jawab syukran ya, Kak. Afwan. Baik, sekarang kita lanjut ke Kak Syifa. Silakan Kak Syifa. Dan mungkin kita lihat ini sepertinya raise hand terakhir ya dari teman-teman semua. Jika tidak ada yang raise hand lagi, maka kita akan tutup sesi Zoom kita pada Ayo sore kali. teman-teman, resen. Yang mau nanya, jangan nanya di chat. Bismillah. Tadi Afwan ya Kak, tadi kan Kakak bilang awalnya Kakak masuk itu mau ngambil jurusan usul fiqh ya. Terus sama kampusnya diganti ke Arab dan Linguistik. Jadi jurusan apa nantinya itu juga tergantung keputusan pihak kampus atau sesuai kota atau gimana Kak? Syukran. Sebenarnya itu tuh kejadiannya ke saya doang sih kalau saya lihat-lihat ya. Jadi saya tuh itu waktu awal masuk itu disuruh milih kan mau ngambil bahasa atau agama. Karena dulu masih Muhammad Al-Khamis itu kan namanya, belum ada jurusannya, belum kebagi 3 gitu. Fakultasnya. Cuma ada satu yaitu agama gitu. Saya ngambil agama karena teman-teman Indonesia ini pada ngambil agama, jadi kalau dipikir-pikir kayak buat tugas dan lain-lain enak kan bisa nanya mereka. Nah, udah tuh semester 1, semester 2 belajar itu. Tiba-tiba semester 3 itu matkulnya, jadi kita awal-awal itu dikasih tahu gitu, ngambil matkul ini. Nah, waktu itu semester 3 matkulnya tiba-tiba kok beda sama yang lain gitu. Tapi jurusannya waktu itu masih benar tulisannya. Akhirnya saya ngirim email kan, ini kenapa kayak gini kok diganti, matkul-matkulnya beda sama yang lain. Terus nggak dibales. Nah terus akhirnya dijalanin aja. Terus semester selanjutnya keganti tuh jurusannya jadi bahasa. Awalnya rada stres ya karena takut gitu kan, ini gimana nggak ada temen gitu, misah sama yang lain. Terus setelah dijalani malah lebih gampang sih bahasa tuh, karena kayak apa ya, nggak banyak hafalannya kayak kalau yang jurusan agama kan ngafalin hadis, ngafalin Quran, ngafalin matan, ngafalin apa ini itu. Nah kalau bahasa tuh lebih asik sih. Jadi mungkin apa tadi pertanyaannya, kejawab nggak sih? Kalau teman-teman kayaknya nggak bakal kejadian sih kayak gitu lagi. Gitu, kejawab nggak Syifa? Oh, jadi sesuai kita ya kan Kak, jurusannya. Iya. Jadi insya Allah nggak bakal Jazakallah. kejadian. Ya Kak, syukran. Baik, jazakallah khairan. Sekarang Kak Jihan, silakan Kak Jihan. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Gabriel. Salam. Jadi boleh dong gimana di spill gimana sistem pembelajaran di UAE itu sendiri. Dah itu aja. Sistem pembelajaran di kuliah ya? Apa di SMP SMA? Di kuliahnya Kak, kayak kalau misalnya kan di Indonesia itu kayak ada sistem makalah, skripsi, atau KKN. Kalau di tempat Kakak itu gimana? Oke. Kalau tadi kan dari yang saya share itu udah ditentuin kan ini apa sih matkul-matkul yang harus diambil gitu. Coba nih share screen lagi. Kayak ini gitu. 120 SKS ya kalau jam-jam gitu. Nah ini SKS-nya, ini harus diambil, ini harus diambil. Jadi ntar kita yang ngebagi-bagi sendiri gitu.
Cuma ada beberapa matkul kayak ini masyru' takharuj ini biasanya skripsi ini. Terus ada lagi magang. Jadi ini tadrib al-maidan ini magang. Jadi sistemnya ya gitu doang sih. Kalau saya semester 1 ngambil 6 matkul, semester 2 6, semester 3 5, 4 5, terus 5 5 5 sampai sekarang nyisa habis ininya matkulnya. Semester depan cuma magang sama skripsi sama 1 matkul lagi. Kalau KKN nggak ada sih. Kejawab nggak? Cuma kalau Oh iya, dilihat lebih santai sih daripada di Indo ya. iya. Kayak gitu. Jadi sistem pembelajaran ya belajar terus nanti di akhir semester itu skripsi. Jadi skripsinya itu cuma di semester akhir aja ngerjainnya. Gitu. Terus kita harus lulus semester 8 itu semester terakhir. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu kan ini apa sih ntar pada ngincer uangnya gitu. Gitu guys. Berarti Itu. juga kayak ada penelitian-penelitiannya gitu juga dong Kak ya sebelum kita ngebuat skripsinya itu. Kalau dari yang dilihat dari kakak kelas sih cuma nentuin judul atau nentuin judul terus kayak ada musyrifnya gitu kan, ada pembimbing dospem. Ntar ngajuin ke dia terus bisa jadi diterima atau dia yang ngajuin judulnya lagi. Ntar ya udah kita ngerjain. Kebanyakan sih ngerjainnya tuh kayak dari buku-buku gitu sih. Nggak harus sampai ribet banget gitu. Gitu. Oke Kak, syukran jazakallahu khairan. Ya. Kemudian pertanyaan dari Kak Mus'ab Abdul Razak. Silakan Kak Mus'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Kak, mau nanya kalau untuk ke MBZ ini daftarnya harus pakai surat rekomendasi nggak Kak? Ya gitu aja. Oke, kan udah ditulis ya di ininya apa sih persyaratannya itu. Untuk yang kali ini ya, untuk yang beasiswa kali ini. Kalau nanti ke depannya dibuka lagi, nggak tahu mungkin ada persyaratan lain. Cuma ya nggak harus. Cuma kalau punya dokumen apa namanya dokumen tambahan pendukung gitu, ya nggak apa-apa. Cuma wajibnya nggak harus. Kalau dilihat-lihat kan teman-teman yang dari 190 yang keterima itu kan nggak semuanya ini apa ngasih surat rekomendasi. Jadi gitu sih. Nah, enggak. Syukron. Ayo siapa lagi yang nanya? Apakah ada lagi? Oh, masih ada. Masih ada Kak Novia nih. Kak Novia, silakan Kak Novia. Yang udah nanya boleh diturunin ya ininya tangannya. Biar nggak bingung. Afwan Kak, mau tanya. Ketika pendaftaran itu, saya baca di persyaratan kemarin itu kan ijazah, pakai ijazah SMA sederajat ya. Apakah boleh pakai ijazah pondok? Atau kalau punya 2 ijazah ini lebih bagus yang mana gitu Kak? Oke, kalau soal itu kurang ini ya kurang paham juga. Cuma kayaknya kalau dilihat-lihat dua-duanya aja nggak apa-apa gitu. Masukin aja. Lebih baik gitu. Baik Kak, syukran Kak. Ya, makasih. Jadi memang ini ya tidak strict gitu kayak masih bisa kita ini ya fleksibelkan. Malah si berkas ini kan kayaknya buat di apa sih? Buat nentuin yang buat interviewnya dulu gitu. Nah, jadi yang ditesnya benar-benar itu kan pas interview gitu. Habis itu mungkin pas sudah diterima baru diminta gitu. Minta berkas ini, minta berkas ini, minta berkas ini. Gitu sih. Oh, masih ada terakhir Kak Amir ya. Silakan Kak Amir. Afwan Kak, mau tanya 2 kali. Tadi lupa pertanyaannya.
ada satu pertanyaan, untuk tahun ini kira-kira berapa kuota yang diterima ya? Terima kasih. Oke, kalau itu nggak tahu ya karena itu kan kampus ya. Kalau saya yang milih sih semuanya dilolosin. Cuma kalau dari info waktu awal itu ya, yang waktu minta 50 orang doang, itu mereka tuh mintanya dari 50 yang di interview, mungkin yang diterima 10 atau 15. Terus kalau dilihat-lihat dari anak Filipina yang baru datang itu kan ada 20 orang. Jadi mungkin sekitar segitu atau mungkin lebih banyak. Kan kita nggak tahu ya, tapi kalau 100 orang nggak mungkin sih. Jadi mungkin yang rada-rada masuk akal gitu. Kalau Belasan. misalkan, maaf, kalau misalkan boleh tahu dari tahun-tahun sebelumnya kira-kira berapa ya? Misalkan dari negara luar Indonesia gitu. Apa gimana? Maaf tadi. Selain Filipina sama Indonesia yang tahun-tahun sebelumnya, kira-kira kuotanya berapa gitu? Oh, siapa aja? Nggak nentu sih. Kadang ada yang cuma dari satu negara ini 3 orang. Kayak ada dari Rusia itu cuma 3 orang. Terus semester ini datang lagi baru 1 atau 2 orang. Jadi mungkin tergantung negaranya juga kali ya. Tergantung keputusan kampus sih. Kita nggak bisa nebak, nggak bisa diiniin gitu. Karena kan orang Arab itu kayak yang tadi Mas Rofif bilang ya, nggak nggak bisa ngasih kepastian yang benar-benar pasti gitu. Kadang kalau mereka bilang insya Allah atau bukro-bukro gitu aja kan, itu kita udah harus pasrah aja gitu, berarti belum fix kayak gitu. Gitu. Ya, makasih banyak Kak. Dan ada Kak Nada Fatia, silakan Kak Nada. Ya, Afan Kak. Waktu Kakak dulu interview, agar terlihat lebih menarik, apa namanya tuh, perkenalan dirinya apa aja yang disebutkan gitu? Kalau tips dari saya sih yang tadi dibilangnya itu gimana ya? Ya pokoknya mereka kan pengen mahasiswa yang bisa belajar dengan baik, jadi harus bisa komunikasi. Jadi kita harus nunjukin kalau kita bisa komunikasi. Jadi nggak cuma kayak robot gitu yang udah cuma nyiapin teks hafalan gitu. Jadi ya sebisa mungkin kayak ngobrol aja gitu, pedenya ditunjukin. Ada juga teman-teman yang waktu interview itu sebenarnya mereka ininya jago banget gitu, agamanya atau apanya, tapi qadarullah nggak diterima. Jadi mungkin nggak cuma yang apa sih teknisnya aja gitu yang harus dihafalin, tapi ininya komunikasinya. Wah, syukran Kak. Baik, ya sebelum ditutup, saya penasaran Kak. Di sana kan S2, S3 ada ya Kak ya? Ada. Nah, itu ada nggak S2, S3 di Indo yang di sana? Ada, cuma nggak dibuka buat umum gitu. Jadi kampus ini tuh karena baru atau karena apa, mereka tuh selalu lewat orang dalam. Nah, yang S2, S3 ini itu mahasiswanya tuh ini TNI. Jadi kerjasama gitu sama militer Indonesia, minta TNI yang misalnya bidangnya di situ di bahasa Arab atau di agama buat belajar di ini, buat mengeratkan kerjasama gitu. Oh ya. Jadi memang ini ya, paham. Karena memang ada beberapa kampus yang juga memang seperti ini gitu. Jadi memang untuk S2, S3 tidak untuk umum. Dan ini pun S1 pun ini sebenarnya bisa kita katakan lewat jalur orang dalam juga Kak ya. Iya. Melalui Kak Gabriel seperti itu dan teman-teman. Sebenarnya bukan melalui saya sih, cuma kemarin tuh orangnya, jadi si orang ini kenal sama pihak kampus. Nah, diminta 50 orang buat interview, jadi minta ke orang ini. Jadi sebenarnya dia bisa aja pakai orang dalam media tanpa kontak saya, cuma dia karena ngerasa ini harus disebarin gitu, dan PPIUEA ini cocok banget kan buat nyebarin ke teman-teman. Mungkin banyak teman-teman yang lebih berhak. Jadi makasih banyak buat Mas Fatih, ya namanya Mas Fatih.
dia yang yang buka jalan buat teman-teman daftar gitu. Oh, Masya Allah. Jadi memang teman-teman semua itu ya. Dan untuk tahun depan, apakah akan dibuka untuk umum seperti ini atau masih pakai orang dalam? Kita tidak bisa memastikan nggak ya, karena memang itu semua juga kembali ke kebijakan kampus, karena kebijakan itu bisa jadi berkata A tahun ini, tahun depan menjadi A+, tahun depan A-, gitu kan. Kita tidak bisa memprediksi seperti apa ke depannya. Baik, syukran jazakallahu khairan kepada Kak Gabriel atas sharingnya, dan juga ini insya Allah ya kita mengetahui lebih banyak sekarang A sampai Z sudah kita ketahui. Di antara fakta-fakta unik yang saya garis bawahi itu ternyata baru tahu ya ada uang saku berdasarkan nilai gitu, Masya Allah. Jadi memang mungkin pertama kali saya dengar seperti ini. Kalau di kampus lain mungkin adanya mahasiswa yang mendapatkan nilai bagus itu mendapatkan subsidi tambahan. Nah kalau ini tidak. Ternyata uang sakunya itu bergantung dengan nilainya, dan juga jurusan-jurusannya agama dan bahasa Arab gitu kan, dan juga terkait dengan info yang memang tidak untuk umum atau seperti apa. Jadi memang ini sangat bermanfaat. Oke, baik teman-teman semua, kita akan tutup acara kita pada sore kali ini. Sebelum ditutup, kita ucapkan yang masih banyak kepada Kak Gabriel. Semoga info yang disampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga dapat menjadi amal jariah bagi Kak Gabriel sendiri. Kita tutup pertemuan kita pada sore kali ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Selamat ya.